Jenderal Besar TNI Sudirman adalah seorang perwira tertinggi di Indonesia pada masa revolusi dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia. Ia merupakan Panglima Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda pada usia yang cukup muda, yaitu 31 tahun. Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Sudirman menjadi jenderal bukan karena pendidikan yang ditempuhnya di akademi militer, tetapi karena kecakapan dan keahliannya yang luar biasa dengan badan kurus dan perawakan yang lemah. Tetapi semangatnya, jiwa perang Sudirman melampaui penampilannya. Sosok yang diinginkan, berwibawa, dan hidupnya yang sederhana membuat Jenderal Sudirman semakin dikagumi kegigihan. Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia membuat rakyat semakin bangga kepadanya. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Jenderal Sudirman berhasil melucuti senjata Jepang dalam jumlah yang sangat besar di Banyumas. Tanpa pertumpahan darah, ia berhasil menyerang penyerangan musuh sehingga meninggalkan Ambarawa pada tanggal 14 November 1948. Belanda kembali ke Indonesia dan melakukan agresi militer kedua dengan tujuan melumpuhkan militer Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta dilumpuhkan. Wakil Presiden dan Mohatta beserta beberapa pejabat Indonesia berhasil ditangkap pihak Belanda. Peristiwa agresi militer Belanda kedua membuat situasi Jakarta sangat tidak kondusif, apalagi adanya propaganda Belanda di dunia luar. Belanda menggambarkan tentara Indonesia sudah tidak ada pada saat itu. Sudirman membuktikan bahwa dia bukan jenderal kaleng-kaleng. Jenderal Sudirman membuat taktik gerilya. Perang gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol yang artinya perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. Saat melakukan taktik gerilya, Sudirman tengah mengalami sakit TBC yang membuatnya harus dipandu oleh pasukannya dengan taktik ini. Sudirman harus melakukan taktik berpindah-pindah, sempat melakukan perjalanan memasuki desa-desa kecil. Tidak bisa dipungkiri ketika itu Belanda menguasai strategi di tengah kota. Pada perjuangan juga melakukan penyerangan posko-posko yang dijaga Belanda di tengah kota. Para pejuang juga melakukan penyerangan posko-posko yang dijaga Belanda atau saat konvoi gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia. Merupakan strategi perang untuk memecahkan konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu pasukan Belanda kewalahan seperti ayam kehilangan induknya. Apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat. Pasukan Indonesia juga berani masuk ke kota untuk menyerang dan menguasai kembali Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Setelah perencanaan, pada tanggal 1 Maret 1999, pagi hari, perang besar-besaran serentak dilakukan seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama penyerangan ibu kota Indonesia di Yogyakarta pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, di waktu sirine dibunyikan. Serangan dilakukan segala penjuru kota dari sektor sebelah barat sampai batas Malioboro dipimpin oleh Letjen Soeharto. Di sektor timur dipimpin, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sarjono. Di sektor utama dipimpin Mayor Kusno. Sementara di sektor kota dipimpin Letjen Amir Mustopo dan Letjen Masduki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum pada tanggal 1 Maret dan ketika Belanda menarik diri pada tahun 1949, Jenderal Sudirman dipanggil ke Yogyakarta. Kesehatannya terus menurun, mengharuskannya dirawat di Rumah Sakit Terapi Yogyakarta. Sudirman wafat sebulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Januari 1950. Keberhasilan Jenderal Sudirman mendapatkan gelar yang fantastik, yaitu Jenderal Besar Anurma 05 Bintang pada 1997.